Pemirsa, pada tanggal 3 November 2024, Forum Kerjasama dan Pengembangan Perusahaan Asia Eropa pertama telah sukses diselenggarakan di Bali. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Komite Pertukaran Luar Negeri Asosiasi Pembangunan Ekonomi Asia Tiongkok ini disponsori bersama oleh Asosiasi Pembangunan Ekonomi Asia Tiongkok, Yayasan Kesejahteraan Masyarakat Beijing Yaoyang, dan Yayasan Wanita Pertukaran Budaya Sabuk dan Jalan. Forum ini didukung oleh Kedutaan Besar Tiongkok di Indonesia, KBRI Tiongkok, dan beberapa asosiasi bisnis domestik dan internasional yang berkontribusi dalam berbagai aspek kegiatan forum. Tema forum ini adalah kerjasama pengembangan saling menguntungkan, kerjasama dan inovasi perusahaan Asia, Amerika, dan Eropa. Acara ini mempertemukan lebih dari 500 peserta, termasuk pejabat pemerintah dari 3 benua, pengusaha, ekonom, dan media arus utama baik dari dalam maupun luar negeri. Para tamu yang hadir melakukan analisis mendalam mengenai jalur perkembangan perusahaan saat ini dan tren ekonomi global. Mereka terlibat dalam diskusi menyeluruh mengenai berbagai topik seperti landscape ekonomi internasional, jalur dan solusi untuk ekspansi perusahaan Tiongkok di luar negeri, kecerdasan buatan, bioekonomi serta perdagangan internasional, tanggung jawab sosial perusahaan, dan kegiatan kesejahteraan masyarakat. Profesor Wu Xianbo dari School of Management Zhejiang University sekaligus penanggung jawab forum mengatakan, forum ini sangat penting bagi negara-negara dengan ekonomi berkembang termasuk Indonesia dan Tiongkok. Saat ini hal-hal yang perlu diwujudkan adalah energi yang baru, kendaraan listrik, dan panel surya untuk memberikan keuntungan pada negara-negara yang terlibat. Forum ini merupakan jalan yang baru menuju globalisasi yang sangat penting untuk seluruh dunia, tidak hanya di Asia, Amerika, dan Eropa. I think this forum is very significant, especially for our so-called emerging economies. The new economies are rising, including Indonesia and some other Asian countries. So we see that the rising of those emerging economies are not just following the former way to catch up, but we should say we have something new. Today's conference is really unique because it's not just one continent issue. It's got Africa, Asia, Europe, and America. 我觉得印尼和中国的合作空间非常大，像新能源产业呀，还有那个海上经济的产业呀，还有那个矿产资源的合作呀。以及生物经济的合作，那么我想是有很多方面的，这些方面呢，未来应该是中国和印尼合作的，比较快速的几个产业。 Pada acara penandatanganan forum tersebut, Komite Pertukaran Luar Negeri Asosiasi Pembangunan Ekonomi Asia Tiongkok menandatangani proyek kerjasama kawasan industri pendidikan Tiongkok-Indonesia di kawasan industri, produksi, dan manufaktur Cina-Indonesia dengan China Oriental Education Group dan Jiangsu Yuao Intelligent Technology Co. Ltd. Cabang Bioekonomi Asosiasi Pembangunan Ekonomi Asia Tiongkok dan Asosiasi Alat Kesehatan Indonesia menandatangani proyek kerjasama kawasan industri bioekonomi Tiongkok Indonesia. Rangkaian perjanjian ini tidak hanya menandai penyediaan peluang kerjasama di berbagai bidang seperti pertukaran teknologi manufaktur, pendidikan dan pelatihan bakat dan platform kerjasama investasi, biofarmasi, namun juga menggambarkan masa depan yang menjanjikan bagi perkembangan hubungan Tiongkok-Indonesia. Saputra Bali TV.